Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam masa ibadah, masa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan tahlil kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat mulia ini, Masjid Al-Amin yang kita cintai ini, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan istiqamah di atas kebenaran iman Islam yang diajar menyebut kita. Mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit, kita, keluarga kita, anak-anak kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan keadaan itu mudah-mudahan tidak lama dan itu akan menjadikan penebus dosa-dosanya, insyaallah. Kita doakan orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa untuk kita dalam kehidupan ini yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah dan istiqamah, sehat walafiat, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diberikan ampunan, rahmat, kasih sayang Allah serta tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mudah-mudahan segera diangkat musibah mereka, mudah-mudahan segera musuh-musuh saudara-saudara kita segera dihancurkan, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai bentuk solidaritas dan kewajiban kita sebagai sesama umat beriman, ya, dimanapun mereka berada, ya, salah satu kewajiban kita adalah mendoakan mereka, ya, paling minimal mendoakan mereka. Dan doa-doa itulah yang insya Allah justru jauh lebih baik dibanding dengan kalau seandainya kita, ya, membantunya secara materi. Karena kalau membantu secara militer, nah, tidak mungkin, ya, di zaman kita tidak semudah itu kita, misalnya ada yang mau berangkat berjihad di Palestina, ya, bukan hal yang mudah untuk itu, ya kan? Tapi setidaknya doa-doa kita yang kita sanjungkan kepada Allah, ya, kita, ya, tiap malam, tiap waktu mendoakan saudara kita untuk diselamatkan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dan dihancurkan musuh-musuhnya. Itu menjadi salah satu bukti bahwa kita nanti di hadapan Allah sudah punya kontribusi, ya, bahwa kita tidak diam, ya. Dan mendoakan kehancuran buat musuh-musuh Allah itu tidak dilarang, karena setelah ada terjadi peristiwa di di Amerika, di California, di LA, ya, bukan Lenteng Agung tapi
tapi Los Angeles. Ya. Nah itu apa banyak di sana sini yang memperdebatkan apakah boleh kita mendoakan guru, apakah boleh kita senang dengan musibah yang menimpa Amerika misalnya. Boleh, ya, boleh sekali. Jangan kita kemudian yang mengatakan tidak boleh itu kemudian pakai dalil satu dalil. Memang ya itulah pentingnya kita belajar sirah Nabi. Jadi kondisi yang dialami oleh Nabi itu tidak hanya satu, banyak sekali. Misalnya Rasulullah mendoakan ya ketika Rasulullah dilempari batu, Rasulullah dizalimi oleh orang-orang Taif, kemudian ada malaikat yang datang, ya, Muhammad izinkan kami untuk mengangkat 2 gunung kembar itu, kami timpakan kepada mereka. Ya, Rasulullah mengatakan tidak, justru saya menginginkan nanti akan lahir dari tulang-tulang sulbi mereka, ya, generasi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengerti. Nah, itu satu kondisi, ya, karena memang itu kebiasaan Rasulullah kalau dizalimi urusan pribadinya Rasulullah memaafkan. Selalu kalau urusan dengan pribadi beliau, ya, beliau disakiti bahkan sampai luka-luka seperti itu, saya maafkan. Rasulullah bahkan hampir terbunuh, ya, diracun oleh orang Yahudi. Ya, pernah diracun oleh orang Yahudi dengan paha kambing, yang seorang wanita Yahudi yang akan membunuh Rasulullah dengan racun. Ditanya, Muhammad itu yang disukai apa? Ya, itu paha kambing yang bagian depan. Maka dibumbui racun yang sangat banyak. Kemudian diundang Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya selepas perang Khaybar kalau tidak salah, ya, tahun 7 Hijriah. Ya betul, tahun 7 Hijriah selepas perang Khaybar itu. Nah, akhirnya dengan mukjizat tentu, ya, ini paha ini bicara bahwa saya ini ada racunnya ya Rasulullah. Rasulullah mendengar, ya, akhirnya dilepehkan, ya, kemudian Rasulullah meninggalkan tempat itu. Kemudian ditanya Rasulullah, bagaimana ini perempuan yang meracun kamu ya Rasulullah, meracun kau ya Rasulullah? Udah saya maafkan, nggak apa-apa. Itu Rasulullah kalau urusan pribadi beliau seperti itu. Tetapi untuk urusan agama, urusan penegakan hukum, ya, Rasulullah tidak segan-segan untuk melaksanakannya. Wajib dilaksanakan penegakan hukum untuk masyarakat, untuk umat. Buktinya saat itu juga ada seorang sahabat Rasulullah meninggal dunia gara-gara makan racun ketika bersama Rasul itu. Yaitu Abdullah bin Ma'rur, namanya kalau salah Abdullah bin Ma'rur itu. Mereka melaporkan, ya Rasulullah, sahabat kita meninggal dunia. Kenapa? Gara-gara makan racun itu. Ya kalau gitu tangkap wanita Yahudi, sedurunkan, wajib ditegakkan hukum, yaitu qisas, karena dia telah membunuh orang. Jadi itulah kebiasaan Rasulullah. Ketika di Taif itu, Rasulullah juga memaafkan mereka, tidak masalah. Tetapi dalam urusan agama, saudara-saudara yang disiksa, yang dibantai, yang dibunuh, Rasulullah mengirimkan dai ke suatu wilayah, kemudian dai-dai itu ditangkapi kemudian dibunuhin, ya. Akhirnya Rasulullah mendoakan kepada Allah buat kebinasaan mereka. Allahumma, ya, misalnya alaika bi Mudhar, alaika bi Bani Fulan, Anjil Walid ibnul Walid wa Hisham bin Umayyah, wa siapa. Jadi sahabat-sahabatnya didoakan kebaikan, tapi kemudian, ya, Rasulullah mendoakan keburukan buat musuh-musuhnya. Nah, itu kebiasaan Rasulullah seperti itu. Begitu juga ketika Rasulullah pernah, ya,
diperangi dalam perang Ahzab, itu perang sekutu. Kemudian Rasulullah SAW karena disibukkan oleh peperangan itu, ya, sampai beliau lupa sholat asar. Hampir maghrib, ya, ada sahabat mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, ini hampir maghrib ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, subhanallah, ya. Kemudian Rasulullah mendoakan orang-orang yang menyebabkan beliau sibuk lupa, sampai lupa sholat maghrib, sholat asar, ya. Allahumma kama syaghaluna an sholatil wusta, ya, famla qulubahum nara wa buyutahum nara wa quburahum nara. Ya Allah, karena mereka telah membuat kami sibuk sehingga kami lupa dengan sholatul wusta. Kan sholat wusta itu adalah sholat asar, sholat yang paling baik, ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Disebut secara khusus oleh Allah, sholat al-wusta adalah sholat asar. Sampai mereka membiarkan kami lupa, ya, menyibukkan kami sehingga lupa untuk sholat wusta, ya, sampai menjelang akhir waktu tidak ditinggalkan. Artinya mengakhirkan sholat sampai di akhir waktu karena kesibukan dunia itu sendiri sebuah kesalahan sebenarnya. Tetapi kalau orang sudah lupa, ya diampuni oleh Allah, maafur, ya. Tapi kalau orang sibuk dengan urusan HP, urusan ini, kemudian sampai akhir, ya, titik terakhir waktu baru ingat, atau bahkan lewat waktunya, ya, sibuk dengan urusan kantornya, sibuk urusan bisnisnya, sampai dosa. Ya. Maka Rasulullah, ini sebuah bukan kebiasaan Nabi SAW mengakhirkan waktu sholat seperti itu. Maka beliau katakan, sebagaimana karena mereka, ya Allah, telah menyibukkan kami sehingga kami lupa sholat wusta, maka penuhi hati-hati mereka dengan nar, dengan api. Penuhi, ya, rumah-rumah mereka dengan cahaya, dengan api. Penuhi kuburan-kuburan mereka dengan api, ya Allah. Ya, doa buruk bukan? Doa keburukan, ya, buat orang yang membuat kaum muslimin, ya, tertindas. Karena itu dan baik sekali, karena itu belajar atau kita membaca sirah Nabi itu, kalau kita tuntas maka tidak mengambil satu bagian saja. Jadi kapan Rasulullah berdoa, ya, dan memaafkan musuh-musuhnya, dan kapan Rasulullah mendoakan keburukan buat musuh-musuh. Ketika Rasulullah dizalimi hanya untuk urusan pribadi, urusan fisik beliau, ya, Rasulullah maafkan mereka. Nah, ketika Rasulullah menghadapi itu karena urusannya dengan umat, urusannya dengan agamanya, maka Rasulullah tidak urusan dengan Allah, urusan ibadah seperti tadi sampai lupa sholat asar. Nah itu, ya, Rasulullah marah betul, yang mendoakan keburukan buat mereka. Nah sekarang kita selalu mendoakan untuk kehancuran Zionis, kehancuran siapapun yang membantu mereka, karena Israel, negara Israel itu kecil banget. Orang Yahudi seluruh dunia cuma 15 juta saja, ya. Kaum muslimin 2 miliar. Nah, bandingannya jauh sekali, kan. Tapi kaum muslimin dipakai mainan oleh orang-orang Zionis, karena mereka tidak ada apa-apanya kalau tanpa negara-negara superpower, tanpa Amerika, tanpa Inggris, tanpa Prancis, tanpa Italia, tanpa negara-negara yang membantu mereka. Tidak ada apa-apanya. Karena itu kita juga mendoakan keburukan. Maka kemarin ketika terjadi angin yang membawa api dan membakar hutan di, ya, Los Angeles itu sebuah kemenangan, dan kita senang. Apa boleh kita senang dengan itu? Boleh. Firman Allah, lihat di surat At-Taubah, ya, ayat 20
ayat 14 dan 15 ya. Ayat itu justru menunjukkan bahwa orang yang gembira dengan itu tanda keimanan dia. Ya. Allah berfirman qatiluhum yu'adzibumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu 'ala man yasha' wallahu 'alimun hakim. Ya. Perangilah mereka musuh-musuhmu, musuh-musuh Allah itu, maka Allah akan ya mengazab mereka dengan tangan kalian, dengan kekuatan kalian. Sekalipun kekuatan kalian kecil, tapi kalau kalian mau melawan mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah dengan kekuatan kalian yang seadanya itu. Karena Allah yang akan menyempurnakan kekuatan dan kelemahan kalian. Ya, yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yansurkum 'alaihim wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Mereka akan merasa terhina karena kalian kelihatannya kecil. Selama sepanjang sejarah, kekuatan kaum muslimin ketika melawan musuh-musuhnya itu lebih kecil dibanding dengan kaum kafir. Tapi memang dengan begitu mereka ketika dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka merasa terhina. Ya, mereka negara-negara superpower melawan satu organisasi saja, organisasi Islam pejuang, ya, yang namanya Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, yaitu gerakan perlawanan Islam yang kita kenal dengan Hamas dan Jihad Islam. Itu generasi kecil. Kalau kita organisasi kecil. Kalau di Indonesia nggak sebesar NU, nggak sebesar Muhammadiyah. Apa di sini? FPI. Mungkin begitu. Ini kecil lah, ya, tapi kelompok para pejuang saja. Kalau dulu di kita misalnya Pangeran Diponegoro itu kekuatan juga kecil juga, santri-santri dan penduduk-penduduk sekitar kampung-kampung itu digerakkan oleh beliau. Ya, jadi organisasi kecil seperti itu, tapi organisasi perlawanan dengan semangat Al-Quran, semangat Islam. Nah itu. Maka mereka merasa terhina ketika mereka sekarang setelah terjadi musibah kemarin di California itu akhirnya mereka menerima untuk mau berdamai. Mulai hari ini ya, atau kemarin mereka sudah menerima. Padahal sudah berbulan-bulan para mediator itu berusaha untuk mendamaikan mereka supaya menerima gencatan senjata. Ya, mudah-mudahan gencatan senjata ini menjadi permanen ya, karena tidak biasa mereka menerima gencatan senjata kecuali mereka akan berkhianat setelah itu. Ya. Berapa resolusi PBB yang untuk perdamaian tapi mereka khianati. Nah, jadi mereka dihinakan oleh Allah. Wa yansurkum 'alaihim, dan Allah akan memenangkan kalian atas mereka. Allah memenangkan ya kaum muslimin, perjuangan kaum muslimin atas mereka dengan cara Allah. Allah mengirimkan, karena seluruh alam semesta ini akan menjadi tentara Allah. Biasa Allah mengirimkan bijunudin lam taroha, dengan tentara-tentara yang kalian wahai kaum muslimin tidak melihat mereka. Bisa dari malaikat, bisa dari jin, ya, tentara-tentara kaum muslimin dari jin, ya, bisa, ya, alam ini bisa menjadi tentara Allah, bisa angin, bisa air, bisa, ya, bisa serangga, bisa macam-macam. Ya, itu semuanya adalah tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Jadi milik Allah tentara-tentara yang ada di langit maupun di bumi, semuanya milik Allah. Ya. Dan api yang berbarengan dengan badai itu, badai Santana, nggak tahu ya namanya begitu. Intinya badai. Kalau dalam Al-Quran ihsarun fihi narun fahtaraqat. Ihsar badai, fihi narun, yang di dalamnya ada apinya, fahtaraqat, maka semuanya kebakar. Ya, fahtaraqat. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran semuanya ada
ada padanannya dalam Al-Quran. Ya misalnya kaum Ad itu dikirimkan oleh Allah badai yang mengandung api dan selama berapa? Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Ya 7 malam 8 hari. Kalau di California berapa malam berapa hari? Kayaknya sama mirip-mirip ya. Ya, tanggal 7 sampai tanggal 15 sampai sekarang masih ada. Nah, sisa-sisanya. Jadi Al-Quran Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran ternyata apa fenomena yang terjadi di alam semesta ini semuanya tercover oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Agung, Maha tahu apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Ya, makanya ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dengan cara itu. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan membuat lega, senang hati orang-orang yang beriman, atau satu kaum yang beriman. Jadi disebut Allah satu kaum yang beriman. Berarti yang senang dengan itu tidak semua kaum muslimin. Ya, tidak semua kaum yang beriman, tidak semuanya suka. Ada yang tidak suka. Ada yang tidak suka dengan Allah membinasakan musuh-musuhnya. Ya, Pak bolehlah kita ya, kita harus membantu mereka sama manusia. Boleh, kita mesti membantu mereka kalau seandainya kita ada di sana, melihat orang yang disiksa oleh Allah, melihat orang yang kena musibah. Ya, kalau musibah itu adalah bentuk siksa dari Allah. Nah, kita wajib menolong dia juga sebagai bentuk hubungan kemanusiaan kita. Sekarang di hadapan kita ada orang yang biasa mengganggu kaum muslimin di hadapan kita, dia kena kecelakaan, kita bantu nggak? Kita bantu, ya. Tetapi bahwa dia memusuhi kaum muslimin, ya kita doakan buruk. Tapi bahwa ini adalah kemenangan bagi saudara-saudara kita yang berjuang, nah itu kita senang. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Disebut oleh Allah qaumin mu'minin, satu kaum dari orang-orang yang beriman. Berarti tidak semua orang beriman senang dengan kondisi itu. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, dan menghilangkan kedongkolan hati dan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu. Sebab selama ini ketika kita melihat saudara-saudara kita dibantai, sudah disuruh ngungsi, di pengungsian dibantai juga. Masuk rumah sakitnya dihabisi, masuk masjidnya dihancurkan. Apa kita nggak marah? Kalau nggak marah dengan kondisi seperti itu, nah pertanyakan iman kita. Karena ada ceramah di YouTube ya, ada kiai sepuh, haram kita mendoakan orang Palestina. Haram saya mendoakan mereka. Kenapa? Karena mereka yang memulai. Jadi yang memulai peperangan katanya orang Palestina. Bagaimana kalau kita mengatakan Diponegoro itu yang memulai peperangan? Lah orang penjajahnya sudah ada di dalam sejak lama, kemudian kita ya memulai mengusir mereka. Apa kita dianggap memulai peperangan? Nah ini cara berpikir sebagian orang yang kadang-kadang ustaz, kadang-kadang kiai, kadang-kadang apa itu perlu ya mendapatkan pencerahan lebih luas lagi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kita semuanya kaum muslimin. Jadi wa yudhibu ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberikan kesempatan tobat buat orang-orang yang Dia kehendaki. Memberikan kesempatan orang mendapatkan hidayah. Jadi betapa banyak orang mendapatkan hidayah ketika ya melihat kondisi di Gaza. Ya, yang pernah saya baca bahwa selama ini sebelum peristiwa 8 Oktober 2024 itu ya 2023 ya 2023 ya kan 7 Oktober 2023 terjadi tufan Al-Aqsa atau badai Al-Aqsa gitu kan. Nah itu orang di barat itu yang masuk Islam sekitar 80 lah setiap hari, harian itu ya 80 orang
ya di Eropa, di Amerika itu 80-an orang tiap hari. Nah sekarang setelah mereka melihat kondisi di Gaza, itu rahasianya apa orang Gaza itu sekuat itu? Ternyata mereka mempelajari, mengorek-ngorek rahasia kenapa mereka orang Gaza, orang Palestina itu sekuat itu. Mereka dibantai, dihabisi, bahkan mau genocide, ya, dihabiskan etnis mereka. Tapi luar biasa perjuangan mereka dan kesabaran mereka. Ternyata mereka dapat itu dari Al-Quran, ya, dari Islam itu sendiri. Rahasianya di situ, kekuatan kaum muslimin ada di situ. Ya, mereka para hafid Quran, anak-anak semuanya diajak untuk menghafal Al-Quran. Rahasianya di situ. Maka mereka kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. 800-an, 700, 800 setiap hari. Nah, setelah peristiwa ya Los Angeles ini, mudah-mudahan semakin banyak. Itu yang disebut oleh Allah, wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberikan kesempatan dapat hidayah dengan cara Allah tentu. Jadi itulah cara Allah untuk membuat Islam ini tersebar ke seluruh dunia dengan berbagai cara. Salah satunya dengan sesuatu yang menurut kita itu mengerikan, tapi Allah dengan cara itu. Karena apa? Ya karena mungkin karena kita tidak mau, umat Islam kurang mau bergerak untuk mendakwahkan Islamnya. Akhirnya Allah dengan caranya membuat konflik-konflik di negara Islam. Akhirnya umat Islam pergi ke negara-negara ya yang non Muslim itu. Akhirnya mereka kenal dengan Islam dengan cara Allah. Ya banyak konflik di negara-negara Islam. Di Timur Tengah itu banyak konflik, sehingga penduduknya banyak yang pergi ke Amerika, ke Eropa, ya kemudian mereka menjalankan agama mereka sebisanya. Dan dengan itu tetangga-tetangga mereka melihat, oh ini tradisi orang Islam ini luar biasa. Sementara kami tidak bisa tenang dengan hidup, mereka kok bisa tenang dengan kondisi yang seadanya seperti itu. Ditanya, rahasianya ada di Islamnya. Banyak di antara mereka masuk Islam. Ya, karena Islam ini kata Rasulullah SAW, la yablughu hadzal amr ya ila jami'il al ya ila al-abyad wal aswad wal ahmar wal asfar, kata Rasulullah, bahwa semua bahwa agama ini pasti sampai kepada seluruh manusia, yang hitam, yang putih, yang kuning, yang yang coklat, semuanya akan kena Islam. Jadi harus sampai ke seluruh dunia. Dan kewajiban itu dibebankan oleh Allah kepada Rasul dan umatnya. Nah, kalau umat diam saja, tidak mau dakwah, maka Allah yang akan bergerak. Tangan Allah yang akan dengan caranya supaya Islam ini sebelum hari kiamat sudah sampai ke seluruh dunia. Ya, ketika sudah didengar oleh seluruh alam semesta, maka nanti di akhirat tidak ada orang yang ya datang kepada Allah, saya nggak pernah lihat, saya tidak pernah mendengar tentang Islam, saya tidak mendengar tentang Al-Quran, saya tidak mendengar tentang dakwah Islam, nggak pernah. Ya kalau itu kan berarti yang salah siapa? Ya, mereka nggak disiksa oleh Allah karena Allah berfirman bahwa Allah tidak akan menyiksa suatu kaum sampai Allah mengirim seorang rasul kepada mereka. Ya, bahwa tidak akan mereka disiksa oleh Allah kecuali kalau mereka mendengar dakwahnya Rasul, dakwahnya para pengikut Rasul. Sehingga mereka punya alasan nanti di akhirat. Oh, saya nggak pernah dengar. Ya, nanti di akhirat sekalipun begitu, karena tidak ada tempat lain kecuali surga dan neraka, maka di akhirat ada ya ujian lagi bagi orang yang mungkin waktu hidupnya tidak pernah mendengar Islam. Diuji oleh Allah lagi di akhirat. Apakah dia kalau seandainya ada Islam menerima atau tidak? Ya, diuji oleh Allah, dan itu ada penjelasannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kajian kita ini tadi selingan ya. Nah, jadi selingan.
Dan bulan Rajab itu kata seorang ulama ya rahimahullah, beliau mengatakan syahrul Rajab syahrul azzar wa syahrul Sya'ban syahrul as-saqi zar wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Saatnya kita menanam tanaman kita, tanaman amal kita. Ya. Sementara bulan Sya'ban itu saatnya mengairi dan memupuk. Memupuk tanaman kita, amal kita pupuk, kita perbanyak lagi. Dan di saat Ramadan ya, syahrul hasad itu bulan memanen. Memanen pahala. Ya, di bulan Ramadan. Dan itu bulan Ramadan itu luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat panen itu ya, itu kita tanam dulu sekarang. Nanam di bulan Rajab. Nah, nanti di bulan Sya'ban ya kita kita sirami, ya, kita pupuk supaya semakin banyak, semakin subur. Ya, jangan sampai, karena itu Rasulullah SAW ya di bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak beramal. Bahkan puasa itu Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah itu puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya. Dan sebanyak apa yang saya lihat Rasulullah itu yang paling banyak adalah puasa Sya'ban selain Ramadan. Bahkan pernah Rasulullah puasa Sya'ban penuh. Jadi 2 bulan Sya'ban dan Ramadan berturut-turut puasa Rasulullah SAW. Ya, karena kata Rasulullah ketika ditanya kenapa Rasulullah engkau banyak puasa Sya'ban, karena kata Rasulullah bulan Sya'ban ini bulan yang sering dilupakan oleh orang. Orang lebih mementingkan bulan Rajab dan bulan Ramadan, gitu. Akhirnya bulan Sya'bannya terlupakan. Maka Rasulullah SAW lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, bulan Rajab ini ya sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, ya misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi ma warada fi syahri Rajab, beliau menjelaskan tentang ya keajaiban dan keanehan terkait dengan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan bulan Rajab. Karena banyak riwayat-riwayat, kata beliau, bahwa tidak ada sedikit pun satu dalil ya yang bisa dijadikan hujah yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab secara khusus. Keutamaan bulan Rajab secara khusus. Ya, kecuali secara umum saja itu bahwa kita suruh mengagungkan, suruh memuliakan bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Yaitu Thalathul mutawaliyat, kata Rasulullah, Thalathul mutawaliyat wahidul fard, yaitu 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab ya, Rajab Mudhar disebut Rasulullah Rajab yang menurut kabilah Mudhar. Rajab kabilah Mudhar. Jadi 3 berturut-turut. Nah, itu semuanya dalam rangka untuk mengamankan perjalanan jamaah haji. Jadi dahulu biasanya ya orang-orang jahiliyah dahulu sukanya perang. Maka 4 bulan ini dilarang berperang. Ya, fiha arba'atul hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian dalam 4 bulan yang mulia ini. Nah, khususnya berperang itu salah satunya diantaranya adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah melarang itu. Karena apa? Demi untuk mengamankan orang-orang yang akan mengagungkan Baitullahil Haram di Mekah. Jadi orang yang pergi ke Mekah mulai dari bulan Dzulqa'dah
mereka perjalanan 1 bulan, ya, maka harus aman perjalanan mereka, tidak boleh ada gangguan perang, konflik di tengah-tengah perjalanan mereka. Nah, kemudian amal atau manasik hajinya di bulan Dzulhijjah, harus aman bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian saat pulang bulan Muharram harus aman juga sampai mereka datang ke negeri-negeri mereka, kampung-kampung mereka dalam keadaan aman. Maka 3 bulan ini ya dijadikan Allah al-Ashhurul Hurum. Nah, satu yang berjauhan yang ada di tengah-tengah tahun yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini kebiasaan orang dahulu yaitu melakukan umroh. Nah, umroh itu salah satu amal untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di Baitullahil Haram, di tanah haram. Karena itu perjalanan di bulan Rajab juga harus aman. Nah, karena itu di dalam firman Allah dan sabda Rasulullah itu ya melakukan amal-amal kebaikan di bulan-bulan haram itu jauh lebih besar pahalanya dibanding di bulan-bulan yang lain. Nah, begitu juga kezaliman, kemaksiatan ya yang dilakukan di bulan-bulan haram, yang bulan-bulan mulia 4 bulan itu juga dosanya lebih besar. Kalau pahala bisa lebih besar, maka ya dosa juga lebih besar. Karena melakukan kebaikan di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat suci, itu pahalanya dilipat ganda. Orang sholat di rumah dibanding dengan masjid Baitullah, besaran mana pahalanya? Di masjid kan gitu ya, di masjid berlipat ganda. Nah, begitu juga kalau seandainya orang misalnya maling mencuri di rumah orang biasa dengan mencuri kas masjid misalnya, dosanya lebih besar mana? Kas masjid ini Baitullah kan itu kan, orang yang kotak amal misalnya atau pakai sapu, pakai lem, ambil gitu, ditarik-tarik gitu. Nah, itu dosanya lebih besar dibandingkan kalau seandainya dia nyuri di misalnya di rumah tetangganya, tentu lebih besar. Nah, begitu juga orang yang melakukan dosa di bulan-bulan biasa dengan di bulan-bulan suci, ya termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan musimnya orang panen pahala, ya malah dia berbuat dosa. Saatnya orang berpuasa, dia nggak puasa malah jebul, ya ke sana kemari rokokan, ya, dan tidak malu-malu. Ya, itu dosanya lebih besar. Ya, subhanallah. Jadi kayak begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah keutamaan bulan Rajab tentang puasa itu adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Mujibah Al-Bahiliyah. Dia seorang sahabat perempuan yang menceritakan tentang bapaknya atau pamannya yang pernah datang pada Rasulullah SAW. Ya, jadi datang pada Rasulullah di satu hari, kemudian dia menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat. Ya, setelah itu ya belajarlah Islam beberapa hari dengan Rasulullah. Setelah itu dia pulang ke kampungnya. Jadi orang-orang kampung Badui dahulu itu belajar dengan Rasulullah itu tidak banyak-banyak, sedikit, tapi mereka amalkan betul. Ya, mereka amalkan betul. Nah, sampai di kampungnya sudah setahun berikutnya datang lagi pada Rasulullah. Ya, ketika sampai pada Rasulullah, kok Rasulullah nggak lihat saya, kayaknya Rasulullah nggak kenal sama saya, padahal sudah saya pernah ketemu dengan beliau, kok nggak kenal saya? Ya, maka dia tanya, ya Rasulullah, ala ta'rifuni, apa kau nggak kenal saya ya Rasulullah? Rasulullah, mana anta, siapa kamu? Ya Rasulullah, saya itu adalah seorang laki-laki ya dari kabilah Bahilah, Al-Bahili, yang tahun lalu saya datang ke sini ketemu Rasulullah untuk menyatakan diri masuk Islam. Loh, waktu itu kamu ganteng sekali, gagah, gemuk, ya. Kenapa sekarang jadi kering kayak begini, jadi jelek kayak gini?
Kenapa? Ya Rasulullah, sejak saya berpisah denganmu, pergi pulang ke kampung itu saya nggak puasa setiap hari. Jadi saya jarang makan. Ya, saya selalu puasa ya Rasulullah. Jadi itu yang dilakukan oleh dia. Kalau kata Rasulullah, "Laqad adzabta nafsaka," engkau menyiksa dirimu sendiri. Sudahlah, sum syahras sabri wa yauman min kulli syahr. Cukup kamu puasa bulan Sabar. Bulan Sabar itu bulan Ramadan disebut syahrus sabri. Ya, wa yauman min kulli syahr, sehari setiap bulan. Jadi tambah 1 hari tiap bulan saja. Bulan Ramadan penuh, kemudian setiap bulan 1 hari saja kata Rasulullah. Ya, dia bilang, ya Rasulullah, anak aqwa aktsar min dzalik. Saya bisa kuat lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu 2 hari. Kata dia, saya kuat lagi ya Rasulullah daripada 2 hari. Ya kalau gitu 3 hari ya. Dan kita itu sunahnya juga puasa 3 hari setiap bulan. Ya, apakah awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, atau hari-hari purnama 13, 12, 13, 15 ya bulan purnama, ayyamul bid. Nah itu sunahnya. Nah itu disuruh Rasulullah seperti itu, tapi dia bilang, ya Rasulullah, saya lebih kuat lagi daripada itu. Ya, kata Rasulullah, kalau begitu sum al-ashhurul hurum watruk. Sum al-ashhurul hurum watruk, sum al-ashhurul hurum watruk. Kalau gitu silakan kamu puasa bulan Ramadan, kemudian silakan bulan-bulan haram saja. Silakan penuh nggak apa-apa. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan, kecuali hari raya dan hari tasyrik dan ditambah bulan Rajab. Silakan puasa penuh. Jadi kata Rasulullah, persilakan dia karena dia menginginkan banyak puasa. Nah, itu bagus kalau dia bisa. Nah, maka dipersilakan oleh Rasulullah bahwa menunjukkan itu puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan Rajab termasuk, itu adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu banyak puasa di bulan ini juga sangat dianjurkan. Nah, adapun sholat, ya tidak ada dalil yang menunjukkan tentang ya fadilah sholat tertentu di bulan Rajab. Hadis-hadis yang menjelaskan itu imma maudhu' atau dhaif. Jadi ada yang maudhu', ada yang dhaif, ada yang lemah maupun ada yang palsu, banyak. Misalnya sholatul rawatib. Sholatul rawatib itu ada riwayat yang menunjukkan bahwa dianjurkan sholat rawatib, sholat malam Jumat pertama bulan Rajab. Ada lagi mengatakan sholat nisfu Rajab, yaitu pertengahan bulan Rajab, sholat rawatib. Ya, dan itu semuanya tidak benar. Umum saja kita lakukan kebaikan-kebaikan kita, sholat jamaah di masjid di bulan Rajab jauh lebih besar. Kalau 27 derajat ditambah dengan 25 kali lipat, ya, karena ada dalilnya 2 itu kan 27 derajat dan 25 kali lipat kalau di masjid. Nah, kalau di bulan Rajab itu diperbesar lagi oleh Allah. Karena memang janji Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab tentu peristiwa yang sangat terkenal apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Sekalipun peristiwa Isra Mi'raj itu apakah di bulan Rajab atau tidak, itu masih perdebatan panjang di kalangan ahli sirah. Ya, disebutkan oleh Syambar Furi itu ada sekitar 6 pendapat ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah terkait kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, misalnya yang pertama bahwa Isra Mi'raj itu, ya, kata Imam At-Tabari, seorang ulama besar juga, beliau memilih pendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu.
menerima kenabian, tugas kenabian. Rasulullah diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, kemudian setelah 5 tahun Rasulullah jadi nabi, ya Rasulullah diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah. Nah, ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Ya. Kemudian yang paling terkenal adalah tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. 10 kenabian ketika Rasulullah masih di Mekah, 10 tahun diutus oleh Allah, baru Rasulullah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling populer dan selalu diperingati oleh umat Islam. Kebanyakan atau banyak umat Islam seluruh dunia, ya, karena mereka meyakini peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di 27 Rajab. Nah, 3 pendapat tadi itu dibantah oleh ulama lain bahwa itu tidak benar. Karena apa? Karena Isra Mi'raj itu terjadinya setelah wafatnya siapa? Khadijah dan Abu Thalib. Ya, di mana Rasulullah SAW disebut di Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, yaitu tahun ke-10 atau tahun 9 kenabian. Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, ditinggal oleh Abu Thalib, pamannya yang selama ini ya mendukung beliau dan membantu perjuangan beliau. Nah, setelah itu istri beliau juga meninggal dunia, selama ini mendampingi beliau dalam berjuang dengan jiwa raganya luar biasa, kemudian meninggal. Nah, kemudian peristiwa di Taif yang Rasulullah di demo dilempari oleh orang-orang Taif itu juga sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sehingga Rasulullah tahun itu ya disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, sedih yang luar biasa. Maka Allah memberikan kemuliaan supaya menghibur Rasulullah SAW, dan beliau diisrakan dan mi'rajkan untuk melihat bagaimana ayat-ayat kebesaran Allah di alam semesta, sehingga beliau yakin betul ketika melihat ya kenyataan fenomena-fenomena alam ini, ya maka lebih giat lagi untuk berjuang melawan berbagai macam rintangan yang beliau hadapi dalam berdakwah. Karena kalau orang sudah melihat kebenaran itu secara yakin, nah dia tidak segan-segan untuk berkorban apa saja. Maka Rasulullah SAW itu mengorbankan segalanya demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sudah melihat sendiri bahwa apa yang dimiliki itu semuanya kecil, nggak ada apa-apanya. Dunia dan isinya ini semuanya kecil. Ketika kita melihat alam semesta, ya dengan mata kepala sendiri itu Rasulullah. Kalau kita kan hanya dengan keimanan, kan? Kita wajib iman, yaitu disebut ilmu yakin, ilmu yang wajib kita yakini. Karena sering kita mendengar pengajian, sering membaca tentang kebenaran itu, akhirnya menjadi sebuah ilmu yang disebutkan sampai pada keyakinan, disebut ilmu yakin. Tapi kalau kita melihat langsung kebenaran itu benar-benar ayat-ayat Allah, kemudian sampai Rasulullah melihat surga dan neraka, baru disebut ainul yakin. Mata yang memandang itu membuat kita meyakini betul, disebut ainul yakin. Dan kita nanti bisa ainul yakin itu ketika sudah mati. Ketika pertama kali mati, fa basarukal yauma hadid, ya. Pada saat kematian tiba, dicabut nyawa itu, pandangan kita sangat tajam, melihat masa lalu, melihat masa depan, melihat surga neraka, melihat apa yang bakal terjadi di hari kiamat. Nah, jangan sampai ilmu kita itu baru mengerti, baru yakin pada saat itu, sudah terlambat. Makanya ilmu kita harus kita yakinkan mulai dari sekarang, bahwa apa yang akan kita dapatkan di akhirat itu pasti benar. Surga, neraka, siksa, hisab, semuanya kita yakini kebenarannya. Jangan sampai ragu-ragu. Nah, itu kalau orang masih ragu-ragu, belum punya ilmu yakin. Kita harus sampai pada ilmu yakin. Itu dalam surat Al-Mutakadu, kalla sawfa ta'lamun. La ta'lamunna
Yaumaidin ainal yaqin. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kalau lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Artinya kita harus tahu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari Islam secara benar, sehingga ilmu kita itu menjadi sebuah keyakinan kita bahwa itu kebenaran yang hakiki. Ya. Nah, kemudian la tarawunnal jahim, kalian pasti akan melihat neraka. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ketika melihat itu baru kita melihat ya ainul yakin kita. Berarti jangan sampai kita ketika sudah ainul yakin baru sadar, oh iya ya benar ternyata. Ya, dulu saya nggak sholat, saya nggak ngelakuin kebaikan-kebaikan, saya suka bermaksiat. Ya, soalnya saya ragu-ragu kalau ini benar-benar ada. Jangan sampai di hadapan kita sudah ada neraka, melihat neraka baru kita yakin. Nah, itu kerugian yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Dan itu Rasulullah di mi'rajkan, di Isra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Supaya kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad ya sebagian dari ayat-ayat kebesaran kami. Baru sebagian saja itu. Ya, tapi Rasulullah dengan itu semakin yakin dan semakin ya kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan dan dalam perjuangan membawa risalah misi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga pendapat tadi itu ya dibantah karena di dalam Isra Mi'raj itu diwajibkan 5 waktu sholat 5 waktu. Sementara Khadijah radhiyallahu anha beliau meninggal belum sempat sholat 5 waktu. Ya, masih sholat 50 waktu. Ya, sholat pagi, siang, soalnya setiap waktu dalam sehari semalam 50 waktu 2 rakaat gitu. Ya, 50 waktu. Nah, diwajibkan 5 waktu itu setelah Isra Mi'raj. Nah, Khadijah radhiyallahu anha ya itu meninggal sebelum sholat 5 waktu. Berarti ada pendapat lain sebelum hijrah 16 bulan di bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Ya. Ada pendapat lain sebelum hijrah ya 14 bulan sebelum hijrah di bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Ada pendapat lain ya setahun sebelum Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal 13 kenabian. Tetapi ya 3 pendapat ini menurut Syekh Mubarak Furi disebut ya itu tidak ada dalil yang bisa kita jadikan sebagai rujukan yang kuat. Jadi berarti itu terlalu ke belakang, itu terlalu mendekati peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Intinya bahwa itu dekat dengan hijrah Rasulullah SAW. Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa Rasulullah diberikan keteguhan oleh Allah dan diberikan penghiburan oleh Allah untuk rehlah ruhi, yaitu istilah kita wisata rohani. Ya, padahal nggak ada wisata rohani. Wisata rohani itu kalau ke Mekah dan Madinah baru wisata ibadah itu rohani. Kalau hanya ziarah ke Abah Aos, ke Abah Anom ya, ada ini wisata religi. Enggak gitu. Ya, wisata religi itu manakala kita ya kalau kita tujuan kita adalah ibadah, dan ibadah itu ada kelebihan, ada fadilah keutamaan yang lebih. Nah itu. Jadi kalau kita sholat
misalnya pergi ke Istiqlal biar pahalanya lebih besar. Sudah saya nggak sholat di Al-Amin misalnya. Nggak ada itu. Nggak ada bedanya kita sholat di Al-Amin dengan sholat di Istiqlal. Karena sama-sama nggak ada kelebihan. Jadi kalau kita misalnya pergi ke masjidnya Sunan Gunung Jati biar dapat pahala besar gitu. Oh bisa Cirebon gitu. Tiap sebulan sekali ke sana mengharap pahala yang lebih besar. Tidak ada bedanya antara Masjid Al-Amin dengan masjid di Cirebon itu masjid Kasepuan atau masjid apa itu tidak ada bedanya. Nah, apalagi kalau di sana ditempelkan dengan keyakinan-keyakinan ya, ini ada barokahnya Syekh Fulan atau Sunan Fulan dan lain sebagainya. Nah ini tidak benar dalam Islam. Yang ada barokahnya dan ada kelebihan pahala itu manakala kita pergi ke Mekah, di mana Rasulullah menyebutkan sama dengan 100.000 kali kita sholat di tempat yang lain. Di Madinah 1.000 kali dibanding dengan tempat yang lain, dan di Masjidil Aqsa ya berapa 500 kali lipatnya. Nah itu baru ada kelebihan. Kalau di tempat lain nggak ada kelebihan. Kalau kita ziarah kubur ya cukup kita doakan saja dari jauh, nggak harus pergi ya ke tempat yang sangat jauh. Ya. Kecuali kalau kita pergi dalam rangka untuk menziarahi kuburan dan makam siapa orang tua misalnya cuma setahun sekali kita pergi kampung, kebetulan pergi kampung ya sudah sekalian ziarah kubur orang tua ya misalnya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu ya pentingnya oleh Rasulullah berupa sholat 5 waktu. Ini sholat yang paling penting yang didapatkan Rasulullah dalam peristiwa Isra. Nah, sholat inilah ya salah satu tanda atau tanda utama kita menjadi hamba Allah. Kita sujud kepada Allah. Karena tanda orang yang beriman itu setelah syahadat ya, yang menjadi saksi nanti dia itu orang yang bersyahadat dan beriman adalah sholatnya. Nah, nanti kalau orang nggak sholat mengaku beriman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbedaan antara orang kafir dan orang Islam itu apa? Sholat. Kita banyak sujud. Kata Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan saya nanti di akhirat ya di surga, masuk surga dan dekat dengan engkau ya Rasulullah. Ya derajatnya sama dengan. Kata Rasulullah, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantu aku ya atas dirimu dengan apa? Dengan cara kamu banyak sujud. Artinya Rasulullah mendoakan juga, tapi bantu doa saya itu dengan kamu banyak sholat, banyak sujud ya. Karena dengan sujud itu ya orang akan diangkat oleh Allah kan. Wasjud waqtari, sujudlah dan mendekatlah. Kalau orang sujud pasti dekat dengan Allah. Paling dekat posisi kita dengan Allah itu saat bersujud. Dan anggota sujud ini, kalau seandainya orang bersujud kok banyak dosanya, orang sholat kok banyak dosanya, akhirnya nanti kan ditimbang. Ternyata banyak dosanya. Dia di penjara dulu di neraka. Nauzubillah min dzalik misalnya. Ini yang api neraka itu tidak berani membakar anggota sujud. Jadi anggota sujud ini muka, dua telapak tangan, dengkul, dua dengkul, kemudian ujung-ujung jari kaki kita, nah, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Sehingga saat dikeluarkan itu masih utuh. Beda dengan orang yang tidak sholat, ya, tapi dia punya syahadat, punya iman sekalipun kecil ribuan tahun dia dibakar di neraka, habis dia semuanya. Ya. Jadi arang, jadi abu, kemudian barulah dia dimasukkan ke Nahrul Hayat, di sungai kehidupan. Barulah di situ dia tumbuh lagi seperti tumbuhnya ya pohon atau tumbuhan saat kena hujan, tumbuh, baru dia
ingin dimasukkan ke dalam surga. Ya, tetapi sudah terbakar. Tapi kalau orang yang punya sujud, ya, ini simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tandanya itu adalah wujud atau wajah-wajah mereka, ya, dari bekas sujud. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ya yakin bahwa agama ini adalah kebenaran satu-satunya, dan kita meyakini itu dengan amal, tunjukkan dengan amal kita, yaitu dengan mengerjakan sholat sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.